Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membangkitkan kita dari kematian kecil kita. Allah ringankan langkah kaki kita menuju tempat ini, rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita mengawali pagi hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita, yang pada pagi hari ini kita akan membaca dan mentadabburi dan mengungkap makna daripada surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, karena ayat ini atau surat ini agak panjang, maka saya akan membaca sesuai dengan kebutuhan atau yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita mungkin akan membaca 5 ayat terlebih dahulu. Ya, surat Al-Fajr terdiri dari 30 ayat dan surat ini adalah surat Makkiyah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil, dan malam apabila berlalu, pada yang demikian itu terdapat sumpah yang diterima oleh orang-orang yang berakal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keutamaan surat Al-Fajr, saya belum menemukan di dalam kitab-kitab tafsir yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Fajr secara khusus. Tetapi sekali lagi, bahwa Al-Quran keseluruhan adalah
memiliki keutamaan semuanya. Ya, kita tidak boleh menganggap bahwa ini tidak ada keutamaannya, yang ini ada keutamaannya. Ya, hanya saja dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang Nabi secara khusus menyebutkan keutamaan-keutamaannya, ya, dan ada yang tidak menyebutkan secara khusus keutamaannya. Maka yang menyebutkan secara khusus keutamaannya berarti memang surat atau ayat tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Kalau tidak disebutkan secara khusus, maka dia termasuk keutamaan secara umum. Ya. Kecuali beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait atau kejadian yang menimpa kepada Mu'adz bin Jabal. Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana. Kemudian beliau mengimami satu salat dengan bacaan yang panjang. Ya, bacaannya panjang sekali Bapak Ibu. Sampai-sampai di antara salah seorang jamaah ini memisahkan diri dari sholat berjamaah itu. Jadi dia keluar dari shaf. Dia mundur kemudian sholat di belakang. Saking lamanya itu. Udah gemeteran kakinya itu. Ya, akhirnya dia sholat sendiri. Ya, sholat di pojokan sana. Kira-kira kalau di sini ada? Ya, saya kira kalau di sini tidak ada. Ya, tidak sampai lama lah gitu ya. Kenapa? Ya karena ya kita ini paham semua lah. Ya imamnya juga tidak mau lama-lama kan. Akhirnya setelah selesai sholat Mu'adz bin Jabal menegur. Nah begini nih orang munafik nih katanya. Wah, langsung ketuduh munafik. Karena apa? Ya, karena kok dengan sholat merasa capek, dengan sholat kok merasa begini begitulah. Ya, ya mungkin kita menilai orang munafik kalau begini nih masa tidak tahan sholat segitu gitu ya. Akhirnya dilaporkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kira-kira yang dimarahi? Siapa kira-kira yang tegur? Apakah Mu'adz atau jamaah yang keluar dari jamaah dari shaf itu? Yang ditegur adalah Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu ingin membuat keributan, fitnah wahai Mu'adz? Di mana kamu dari surat Al-Fajr? Di mana kamu dari surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah? Ya, artinya kalau kita ingin sholat yang agak panjang, Al-Fajr itu sudah cukup. Itu sudah 30 ayat. Kalau kita baca itu lumayan gemeteran kaki sudah itu kalau subuh itu. Kalau mau sholat panjang silahkan. Tapi sholat sendirian jangan jadi imam. Karena apa? Karena kebutuhan jamaah berbeda-beda. Ada yang sehat, ya. Ada yang ke masjid saja pakai tongkat. Ya. Ada yang mau berangkat kerja, ya, dan berbagai macam situasi kondisi jamaah. Ya, maka kalau ingin panjang, surat Al-Fajr itu sudah cukup panjang. Ya, jangan lebih daripada itu, kasihan jamaah. Ya, jangan mentang-mentang karena kita sudah hafal Al-Quran, Al-Baqarah, selesai Pak satu, waduh, sampai syuruk mungkin belum selesai. Ya, jadi maka imam yang syarat seorang imam itu ya harus paham dengan begitu. Bagus dan tidak sholatnya kita ini bukan ditentukan oleh panjang dan tidak bacaan kita, bukan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan sholat subuh ketika hari Jumat, ya panjangkan karena memang sunnahnya, ya sunnahnya baca surat As-Sajdah dengan surat Al-Insan, mungkin dibaca juga dengan Qaf. Nah itu lumayan. Tetapi kan itu kalau juga mau sunnah saja gitu. Dan itu juga lihat jamaahnya, jangan
Jangan menjadi keharusan. Pokoknya ada sebagian masjid kita ini kalau Jumat pokoknya harus baca sajadah itu. Nah, mengharuskan ini yang tidak boleh. Ya, lihat kondisi situasi mungkin ya intinya jangan menjadi kewajiban. Pokoknya kalau hari Jumat harus sajadah. Sehingga ada satu ketika masjid di Samarinda ini cari ustadz bingung. Ya, untuk mengundang ustadz berceramah di hari Jumat pagi. Karena masjid ya mencari ustadz yang juga hafal surat As-Sajdah dan Qaf ataupun Al-Insan atau Al-Qiyamah itu. Rakaat keduanya itu. Susah yang hafal surat As-Sajdah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudian Nabi menyebutkan di mana Anda dari surat Al-Fajr. Nah, surat Al-Fajr ini sudah standar. Itu pun kita mungkin masih ngeluh. Kalau sudah wal fajr, wah alamat lama sudah ini. Sudah menggerutu dalam hatinya wal fajr. Aduh, sudah ini lama kayaknya sudah ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu salah satu yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang surat Al-Fajr. Lagi-lagi dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yaitu fajar. Wal fajr, demi fajar. Ya. Yang dimaksud dengan fajar, waktu fajar itu kapan? Umumnya fajar itu adalah kita menyebutnya fajar ya, menyebutnya waktu subuh atau pagi. Yang dikatakan pagi itu waktu fajar itu ya kita menyebut waktu subuh atau kita menyebut pagi-pagi sekali gitu. Ya. Maka ada istilah ada fajar sodik gitu ya, ada fajar kadib. Tetapi memang tidak bisa kita lihat dengan mata begini, harus melihat dengan teropong ataupun teleskop itu. Jadi dia namanya fajar sodik, fajar kadib. Fajar dia belum membentuk horizontal. Jadi dia hanya kayak ada percikan cahaya merah begitu di timur sana itu. Tapi kemudian dia akan hilang. Ya, ketika dia sudah membentuk horizontal, ya, itu namanya fajar sodik, bertanda awal masuk waktu fajar ataupun waktu subuh. Nah, jadi para ulama berbeda ketika menafsirkan makna ayat yang pertama daripada surat Al-Fajr ini. Paling tidak ada beberapa makna atau maksud daripada Al-Fajr dalam surat Al-Fajr ini. Sebagaimana dikutip ataupun ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Yang pertama yang dimaksud waktu fajar adalah waktu awal waktu siang, ya, awal hari itu waktu fajar. Jadi awal munculnya terbitnya fajar itu, ya itulah awal fajar seperti kita sebutkan tadi. Maka yang disebut dengan waktu fajar itu adalah dari awal terbit fajar sampai terbitnya matahari. Jadi waktu fajar itu dari awal terbit fajar sampai istilahnya kita ini sudah masuk waktu syuruk. Nah, itu waktu fajar tuh. Ya, waktu fajar. Kemudian yang kedua menyebutkan bahwa jadi itu yang pertama ya. Jadi fajar itu adalah awal waktu siang. Permulaan waktu siang hari. Ya, permulaan waktu siang. Ya, sebelum muncul matahari di awal dari fajar. Kemudian yang dimaksud dengan wal fajar di sini adalah sholat subuh secara khusus. Ya, karena memang istilah ataupun nama daripada sholat subuh juga kita menyebutnya kadang sholat fajar. Kemudian pendapat yang ketiga yang disebut dengan al-fajr adalah waktu siang seluruhnya. Waktu siang seluruhnya itu ya itulah fajar gitu. Kenapa menyebutnya fajar? Karena fajar itu awal hari. Ya. Istilah untuk menyebutkan awal hari siang itu ya fajar. Maka waktu fajar di dalam surat ini, ayat ini ya waktu siang seluruhnya.
Kemudian pendapat yang keempat, yang dimaksud dengan fajar dalam ayat ini secara khusus adalah fajar di awal Muharram. Berarti fajar di awal tahun baru Islam. Ya, berdasarkan Hijriah. Karena penanggalan dalam Islam itu Bapak Ibu, ya. Dalam penanggalan Islam itu ada yang pakai Hijriah, ada non Hijriah. Ya, yang Hijriah kita pakai ini Muharram, Safar. Ada juga non Hijriah itu sebagian menggunakan, ya kalau Hijriah berdasarkan hijrah Nabi, kalau non Hijriah ya ada yang berdasarkan setelah wafatnya Nabi SAW. Itu ada yang pakai. Seperti di Libya ya, ketika masanya Muammar Gaddafi itu perhitungan tahunnya menggunakan wafatnya setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi selisihnya sampai 10 tahun itu. Ya, karena satunya mulai dari hijrah, satunya setelah wafat. Dan 10 tahun Nabi SAW di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Nah, yang dimaksud dengan al-fajr di sini adalah awal fajar di bulan Muharram, tanggal 1 di bulan Muharram atau masuknya tahun baru hijrah. Nah, itu yang pendapat keempat. Kemudian pendapat yang kelima, masih dalam kitab tafsirnya Al-Qurtubi, ya, yang dimaksud dengan wal fajr secara khusus adalah waktu di pagi hari, ya, waktu pagi hari nahar. Nahar itu kapan? Yang disebut dengan yaumun nahar itu adalah tanggal 10 di bulan Zulhijjah atau tanggal ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha, ya, kita menyembelih, disebut nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, jadi secara khusus al-fajr di situ adalah waktu di pagi hari, ya, ketika tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian pendapat berikutnya, fajar di sini adalah fajar keseluruhan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini nih, wal fajar ini adalah 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa? Karena berkaitan dengan ayat berikutnya, walayalin asyr, dan malam yang 10. Nah, intinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semua makna yang saya sebutkan tadi itu bukan perbedaan. Jadi kalau ada penafsiran dalam Al-Quran ini yang lebih daripada satu penafsiran, itu bukan kok bertentangan gitu ya. Bukan bertentangan, tetapi justru saling menguatkan. Ya. Ya, dan memang semua pendapat yang saya sebutkan atau makna yang saya sebutkan ini memang maknanya begitu. Ya, memang maknanya seperti itu. Nanti salah satu di antara ulama ada yang menguatkan maknanya adalah yang pertama tadi, bahwa waktu fajar, yang dimaksud dengan waktu fajar itu ya awal hari. Ya, dan ini dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Nanti ada yang memilih waktu fajar di sini secara khusus di bulan Dzulhijjah. Karena nanti ini berbicara tentang bulan Dzulhijjah. Yang kebetulan kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Ala kulli hal, ya, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu fajar ini waktu yang sangat istimewa. Ya. Apapun tadi maknanya fajar menurut para ulama, tetapi yang pasti waktu fajar itu adalah waktu di awal mulanya hari. Ya, dari terbitnya waktu fajar sampai terbit matahari. Ya. Ada banyak keistimewaan di dalamnya. Ya. Waktu fajar itu waktu yang dahsyat. Maka Nabi SAW mendoakan orang-orang yang sudah bangun, yang sudah mulai beribadah di pagi, di waktu fajar itu. Maka Nabi mengatakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ya Allah, berkahilah umatku ya pada waktu pagi harinya. Ya, pagi hari itu awal terbitnya fajar sampai muncul atau terbit matahari. Maka kalau orang tua kita dulu bilang apa? Kalau bangun telat bangun atau bangun kesiangan itu rezekinya dimakan karena keduluan ayam yang bangun. Ya. Dan memang kita ini kalau bertandanya akan masuk waktu subuh itu selalu kita dengar suara ayam itu. Ya. Maka Nabi SAW berdoa, mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal pagi harinya. Nah, maka dalam waktu-waktu ini banyak amalan yang istimewa. Di antaranya apa? Amalan ibadah yang kita lakukan di waktu fajar. Satu, sholat sunnah sebelum subuh. Nabi bersabda apa? Raka'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat setelah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak ada sholat sunnah yang seistimewa ini. Ya. Tidak ada sholat sunnah yang memiliki keistimewaan seperti sholat sunnah sebelum subuh. Kita menyebutnya dalam hadis ini ya sholat sunnah fajar. Ya maksudnya adalah sholat sunnah di waktu sebelum subuh. Orang yang melaksanakan itu ya keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha. Setelah itu apa lagi? Ya, sholat subuh. Ya. Kalau sholat sunnahnya saja keutamaannya seperti itu, bagaimana kalau sholat wajibnya? Ya. Kemudian berikutnya dalam hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Samrah, kata Jabir, Nabi SAW tidak pernah beliau itu bangkit ya setelah sholat subuh kecuali setelah terbit fajar. Jadi Nabi SAW tidak beranjak dari tempat duduknya ketika beliau sholat subuh kecuali setelah terbit fajar. Ngapain? Ya berbagai macam yang bisa kita lakukan. Intinya adalah ini sunnah agar kita setelah sholat subuh kita tetap duduk-duduk di masjid. Ya, ngapain? Yang penting melakukan sesuatu yang bermanfaat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu amalan Nabi Bapak Ibu. Setelah sholat subuh itu beliau kira-kira berapa jam? Kalau kita tadi selesai jam 5:30 ya. Kemudian duduk sampai syuruk nanti jam 6 berapa? 15. 65 menit ya. 65 menit. Berarti kan sekitar 40 menit lah. Setelah sholat duduk, zikir. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pengajian juga bagian daripada zikir karena di dalamnya kita mengingat Allah. Ya, majelis kita ini bagian daripada zikir karena kita diingatkan kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bahwa barang siapa yang salat subuh ya. Kemudian dia tidak meninggalkan tempatnya berzikir kepada Allah sampai melaksanakan salat isyraq ataupun salat syuruk ya, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna. Maka orang yang duduk setelah salat subuh kemudian berzikir kepada Allah kemudian dilanjutkan dengan salat syuruk, maka dia seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Nah, jadi keutamaannya kita Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang duduk-duduk di masjid ya berzikir, kemudian ketika masuk waktu salat syuruk ataupun salat isyraq ya, maka dia mendapatkan keutamaan seperti haji dan umrah. Ya, keutamaannya sama dengan haji dan umrah. Tapi juga nggak bisa dipanggil Pak Haji karena sering duduk waktu subuh. Wah ini kan keutamaannya seperti haji. Berarti sama dong kita dengan orang yang haji. Sama keutamaannya. Ya.
Jangan minta kemudian dipanggil Pak Haji gitu. Beda dengan orang yang datang langsung. Ya, tapi kita punya keutamaan yang sama. Karena dalam hadis-hadis Nabi SAW itu ketika berbicara tentang keutamaan, misalkan tadi keutamaan salat isyraq, itu agar kita termotivasi. Ya, orang yang tidak bisa melaksanakan haji umroh, ada amalan yang bisa menyamai sama persis seperti haji dan umroh. Ya. Maka ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sahabat ini miskin. Ya, sahabat yang miskin, tidak punya banyak uang, kemudian dia bukan mengeluh sih, dia, ya Rasulullah, kalau orang kaya enak ya. Ya. Amalan kita itu apa yang tidak bisa dikerjakan sama orang kaya? Kita mengaji, mereka juga ngaji gitu. Kita sholat, mereka juga sholat ya. Kita misalkan beramal yang lain, mereka juga bisa, tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa ya Rasulullah. Jadi merasa ada yang orang lain bisa dikerjakan dan kita tidak bisa. Sehingga ini enggak adil dong. Allah enggak adil. Kita tidak bisa mendapatkan pahala yang sama. Maka apa kata beliau? Ya, bahwa tasbih adalah sedekah. Ya, subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allahu Akbar adalah sedekah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sedekah itu tidak hanya dengan uang. Jadi sahabat yang tadinya dia adalah orang yang miskin, yang tidak bisa beribadah seperti orang kaya karena dia bisa bersedekah dengan uang, Anda tidak perlu khawatir. Sedekah itu tidak hanya dengan uang, tapi juga bisa dengan berzikir kepada Allah. Orang yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu orang menaikkan barang ke atas kepalanya ataupun mengangkat orang barang ke kendaraannya, itu adalah bagian daripada sedekah. Nah, seakan-akan orang yang tidak bisa haji, tidak mampu haji, entah karena kendala biaya, masih menunggu dan seterusnya, ada pahala yang sama dengan haji. Nah, sehingga kita jangan minder. Seakan-akan kalau kaya kemudian amal ibadah kita menjadi kalau kaya kemudian ibadahnya menjadi lebih sempurna daripada yang tidak. Itu nanti ada kesenjangan dalam agama kan. Seakan-akan kalau orang yang punya uang pasti ibadahnya lebih banyak, lebih baik. Kenapa? Dia punya uang. Ya, maka ada alternatif ya, yang pahalanya sama dengan ibadah tersebut. Kalau sama dengan haji, sama dengan umroh. Ya, kita tidak bisa haji, tidak bisa umroh. Ngapain? Agar kita punya pahala yang sama. Ya duduk seperti ini. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan yang pertama, karena waktu pagi hari adalah waktu yang diberkahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, jadi awalilah aktivitas kegiatan kita dengan ketaatan kepada Allah, bangun pagi hari dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di masyarakat kita, di sekitar kita. Ya, contoh misalkan kalau saya lewat di Pasar Segiri. Pasar Segiri kalau sudah mungkin sudah jam 2 udah ramai, Mbak. Saya lewat sebelum subuh itu udah ramai orang. Ya, bagus, udah awal pagi sudah mulai kerja. Cuma masalahnya pertanyaannya, mereka sholat enggak ya? Nah, saya berhusnuzon sholat lah ya, insya Allah mereka sholat lah, yang sholat. Tapi kalau tidak kan sayang. Ya, sudah bangun jam 3, beraktivitas, berdagang. Maka hadis Jabir bin Samrah ini, ketika mendengar Allahumma barik li ummati fi bukuriha,
Beliau itu di awal pagi sudah menyiapkan, beliau ini seorang pedagang. Di pagi hari beliau sudah menyiapkan dagangannya. Mau ada orang, tidak ada orang. Yang penting adalah itu ibadah gitu. Karena sudah didoakan oleh Nabi, orang-orang yang bangun di pagi hari, ya kemudian beribadah kepada Allah, sholat subuhnya, ya minimal sholat subuhnya walaupun tidak sholat sunnah sebelum subuh, walaupun dia tidak sholat syuruk misalkan, tidak zikir-zikir sampai menunggu terbit fajar misalkan, yang penting dia sholat subuh, kemudian dia beraktivitas di pagi hari, maka dia sudah doakan oleh Nabi. Ya, jadi bukan hanya sekedar orang yang bangun di pagi hari. Kalau bangun di pagi hari banyak orang yang bangun jam 3 sudah bangun tapi tidak sholat kan. Ya mungkin orang-orang di pasar, sebagian, saya yakin sebagian ada yang sholat. Cuma kan sayang kita sudah bangun di pagi hari tidak subuhan. Nah, jadi inilah perbedaan, ya, sebenarnya ini mindset, ya, cara berpikir kita. Apakah kita berpikir kalau kita bangun subuh, mulai sebelum subuh kita sudah bangun, kemudian dagang, tidak sholat subuh, terus kita menjadi kaya begitu? Ya, maka kalau kita lihat di Saudi misalkan, jangankan hanya subuh, semua waktu-waktu azan tutup tokonya. Walaupun orangnya nggak sholat juga, duduk ditutup aja gitu. Tapi itu paling tidak menghargai waktu sholat. Ya. Sebagian di toko-toko kita ini mengamalkan itu, tutup untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi waktu sholat, azan tutup, ya, sholat dulu. Ada keberkahan di situ, ya, ada keberkahan di situ. Jadi hanya bangun di pagi hari, kemudian memulai aktivitas kita berdagang, tidak sholat subuh, tidak bakal menjadi orang kaya kita. Kita ini harapannya menjadi kaya, tapi kita lupa kepada zat yang maha kaya. Melupakan zat yang maha kaya, mau kaya bagaimana kita? Ya. Kita tirulah di Masjidil Haram itu. Ya. Sampai malam mereka dagang itu. Begitu habis subuh langsung buka. Kalau kita masuk masjid, toko-toko masih tutup di subuh ya, masuk masjid toko masih tutup, begitu sudah keluar, haji, kemari sudah buka semua mereka. Ya, begitu juga dengan azan-azan yang lain, mereka sudah tutup. Ya, walaupun mungkin terpaksa gitu ya harus tutup karena waktu azan ataupun mereka tutup takut dikena denda gitu misalnya. Tapi paling tidak yaitu sebagai sistem yang mengatur agar kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka sangat disayangkan kalau di waktu pagi hari, di subuh hari, ya kemudian kita tidak melaksanakan sholat subuh. Ya. Kadang ya mohon maaf gitu ya. Saya kalau dari Biawan lewat depan Masjid Islamik, waktu subuh ya gitu, jam berapa tadi lewat misalkan, tapi saya tidak lewat di Biawan tadi, dari Sempaja saya. Ya. Ketika saya lewat depan Masjid Islamik jam setengah, ya sebelum subuh lah saya lewat. Masjid gelap, tidak ada orang, ya. Begitu saya balik dari sini Pak, itu sudah ramai orang, senam. Neng gitu. Saya berpikir masjid hanya menjadi tempat kesehatan jasmani. Ya. Apakah masjid hanya menjadi tempat kesehatan jasmani gitu? Ya. Tidak lagi menjadi tempat kesehatan rohani kita. Jadi masjid penuh ketika sudah sholat subuh jam 6 dan orang pada bersenam. Tetapi mereka tidak datang ketika waktu sholat subuhnya. Jadi kalau kita membangun masjid tujuannya adalah untuk wisata religi kan begitu. Membangun masjid dijadikan sebagai wisata religi salah satunya misalkan. Ya jadi masjid hanya jadi taman hiburan. Berkunjung datang waktu sholat, enggak ada yang sholat. Ya bukan enggak ada yang sholat, banyak yang enggak sholat. Karena hanya berliburan saja.
Nah, ini bukan salah masjidnya, bukan. Maksudnya kita yang datang ini. Nanti, wah saya mengkritik Islam. Bukan Islam yang saya kritik. Tapi kritik manusianya kita ini. Menjadikan masjid sebagai tempat sarana kesehatan jasmani. Ya, semestinya kita juga menjaga kesehatan rohani. Ya kan begitu, mestinya kan seperti itu. Ya sekali lagi ini bukan kritik Islamiknya, bukan Pak ya. Bukan salah masjidnya sudah benar gitu. Cuma kita yang datang ke masjid hanya untuk olahraga, untuk senam, ya, dan seperti itu. Ya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keutamaan yang amalan yang utama juga dilakukan pada waktu fajar, apalagi sedekah di pagi hari. Ya, orang-orang yang bersedekah di awal hari ataupun di pagi hari, malaikat mendoakan. Allahumma a'ti likulli munfikin khalafa wa likulli mumsikin talafa. Jadi nanti didoakan oleh para malaikat, ya Allah berilah orang-orang yang berinfak gantinya yang lebih baik. Wa likulli mumsikin talafa, dan orang-orang yang enggan tidak berinfak karena kekikirannya, ya, binasakan hartanya. Jadi kita kalau bersedekah di pagi hari, ya, maka malaikat akan mendoakan. Sedangkan orang yang tidak bersedekah karena kekikirannya, ya, maka didoakan talafa, hancur hartanya ataupun binasa hartanya. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di awal pagi hari, keutamaan yang di awal pagi hari, waktu fajar. Dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tidur, ya, kalian tidur, maka setan itu akan mengikat punuk, tengkuk kalian itu dengan 3 ikatan. Jadi ketika orang tidur itu sama setan diikat dengan 3 ikatan. Ya, yang tidak sadar kita diikatnya bagaimana. Ya, itu istilahnya begitu. Kemudian setan akan berkata, ya, tidurlah malammu panjang. Ya, tidurlah malammu panjang. Maka ketika itulah kita tidur itu enak sekali. Istilahnya nyenyak, tidur nyaman gitu ya. Kalau tidak baca doa itu, kenapa? Kita diikat oleh setan, dinabobokkan oleh setan. Tidur yang paling nikmat, tidur yang paling enak itu ketika kita mendengar suara adzan terus tertidur. Enak rasanya itu. Dengar suara azan ini masih tidur tuh enak rasanya tidurnya itu. Kenapa? Sambil dinabobokkan sama setan itu. Ya. Maka ketika dia bangun ketika dia bangun fadzakarallah, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lepas satu ikatan. Ketika kita bangun, ya, kita ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lepaslah satu ikatan. Kemudian ketika dia mengambil berwudu, lepaslah lagi satu ikatan. Nah, setelah berwudu kemudian dia sholat, maka lepaslah ikatan ketiga seluruhnya. Maka orang yang bangun di pagi hari, bangun dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berwudu, kemudian sholat, maka lepaslah ikatan dari diri kita. Ya. Ada seorang syekh dari Mesir, ya, namanya Syekh Abdul Salam Bali. Beliau seorang ahli peruqyah. Beliau menantang penyihir, ahli sihir, ahli santet apalah itu, ditantang sama beliau. Ya, ini dalam ceramahnya beliau. Kemudian beliau, silakan kamu sihir saya. Ini Syekh Abdul Salam Bali, mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut ruqyah itu pasti tahu. Pasti kenal dengan Syekh Abdul Salam Bali. Bukan Bali Pak ya. Beliau seorang ulama Mesir, Syekh Abdul Salam Bali. Beliau pernah menantang ahli sihir saya. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak bisa menyihirmu.
Ya, saya tidak bisa menyihirmu. Ya. Kenapa kata beliau? Kenapa setan itu, ya, setan itu tidak akan masuk orang yang pagi hari setelah dia sholat subuh mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita baca setelah sholat itu. Jadi setelah sholat baca itu. Apalagi ditambah ayat kursi. Ya. Kata Nabi apa? Orang yang di pagi hari membaca ayat kursi maka akan dilindungi oleh Allah sampai petang hari. Orang yang di petang hari ataupun di sore hari baca ayat kursi lagi maka Allah akan jaga lindungi dia sampai di pagi hari. Maka zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ayat kursi sempatkan kita membacanya ketika sholat. Walaupun terburu-buru misalkan tidak sempat zikir, paling tidak kan itu kan awal-awal kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian ayat kursi misalkan. Ya, baca itu di awal pagi hari maka Allah insyaallah ya akan menjaga melindungi kita semua. Ya, nah inilah yang amalan-amalan yang kita laksanakan di waktu fajar ataupun di pagi hari. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup satu ayat saja. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Ini mengingatkan kita karena terkait dengan waktu fajar, waktu yang sangat istimewa, agar kita tadi memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik ini dengan ibadah kepada Allah. Bangun di waktu fajar, kemudian laksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, sholat subuhnya, kemudian duduk-duduk berzikir. Ya, walaupun tidak setiap pagi, ya kalau setiap pagi kita begini bangkrut takmir Pak ya. Oh enggak juga sebenarnya Pak ya. Nanti tiap pagi kita harus pengajian biar duduk-duduk katanya gitu. Ya enggak harus duduk-duduk pengajian, mungkin dengan ngaji yang lain bisa Pak ya. Ataupun sekedar yang penting jangan gibah ya. Jangan duduk-duduknya jangan yang maksiat lah. Zikir ngobrol biasa tidak masalah, yang penting bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah syuruk salat syuruk ya. Dan kemudian bersedekah di awal pagi hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin masih ada waktu 5 menit mungkin. Atau ya Ustaz, satu aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di masjid kita ini Ustaz, setiap pagi pada sholat subuh kita mengadakan tadrisi Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan itu agar memotivasi kami semua. Ada ungkapan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi syafaat, bisa menjadi laknat. Entah ungkapan ini apakah hadis atau Al-Quran. Jadi bagaimana menurut tafsir ya. Jadi kalimat itu agar kami yang selalu dan gemar untuk membaca Al-Quran itu bisa termotivasi gitu ya. Kenapa terjadi ada 2 ungkapan itu, bisa mensyafaati, bisa melaknati. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan itu bahasanya bukan syafaatnya. Bahasanya Al-Qur'an wal Qur'an wa ja'al Qur'an hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu hujjah yang mendatangkan ya bisa juga tadi memberikan syafaat kepada kami, bukan justru Al-Quran yang membinasakan kami. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jadikan Al-Quran ini sebagai pembela kita. Ketika nanti di akhirat hari kiamat kita amal kita kurang, maka Al-Quran bisa datang kepada kita membawa keberkahan, membawa kebaikan. Tetapi bisa saja Al-Quran itu menjadi yang merusak, membinasakan kita. Karena apa? Karena kita meninggalkan Al-Quran. Ya, karena kita tidak mengamalkan Al-Quran. Yang Al-Quran semestinya menjadi pembela kita, dia tidak menjadi pembela. Justru karena kita meninggalkan Al-Quran, maka Al-Quran ya, penyebab
ya penyebabnya adalah karena kita meninggalkan Al-Quran, ya Al-Quran menjadi yang membinasakan kita. Nah, jadi itu hadis Nabi SAW, jadikan Al-Quran itu pembela kita karena kita mengamalkannya, bukan yang menghancurkan karena kita meninggalkannya. Nah, jadi maksud hadis Nabi seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Masih ada waktu, Bapak. Silakan di belakang. Bagaimana kita mengamalkannya kalau kita tidak membacanya? Kan banyak kita ini seperti ya kami ini orang tua-tua ini kan alhamdulillah kan baru proses belajar nih ya gitu. Nah terus kalau kita ini tidak mau belajar ya kan, bagaimana kita tahu itu isinya Al-Quran? Memang betul kita harus mengamalkan Al-Quran sebagai orang Islam, tapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak membacanya? Apa isi Al-Quran itu maksudnya apa? Ya kalau kita membacakan jelas tidak tahu Ustadz, kan gitu. Betul. Gimana caranya kita itu, ya sebenarnya kami itu yang belajar yang sudah tua ini ingin mengajak teman-temannya supaya tahu isi Al-Quran itu, gitu. Bagaimana? Gitu. Baik. Terima kasih Pak. Ya, intinya syariat-syariat banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengamalkan satu syariat ya harus tahu bagaimana di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran berisi tentang petunjuk, berisi tentang pengetahuan-pengetahuan yang semestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada dasarnya begini, ya, berdasarkan naluri. Ya, berdasarkan naluri. Jadi kalau masalah ini berkaitan dengan akhlak, amal buruk gitu ya. Nabi mengatakan wal ismu ma haka fi nafsik. Jadi kata Nabi dosa itu pasti sesuatu yang tidak enak dalam hati. Jadi walaupun kita tidak tahu apa itu isinya dalam Al-Quran, walaupun kita tidak pernah membaca tentang hukum mencuri, maka dalam nurani kita mencuri itu tidak baik. Maka sesuatu yang kita rasakan dalam nurani kita ini tidak baik, ya itulah dosa. Kita ingin melakukan sesuatu, nyakiti orang, walaupun hukumnya kita tidak tahu. Ya, tetapi kata Nabi itu dosa, perbuatan yang buruk itu pasti akan mengganjel gitu di pikiran dan hati kita itu. Ya, jadi maksud saya yang ingin saya katakan adalah bahwa terkait dengan aktivitas kegiatan sehari-hari kita ini, walaupun kita tidak baca Qur'annya, tidak tahu apa isinya dalam Al-Quran, apa hukumnya dalam Al-Quran, tetapi kalau secara nurani ini bertentangan, nah itu pasti juga tidak akan sesuai dengan Al-Quran. Katakanlah misalkan suatu perbuatan dalam yang biasa dilakukan oleh manusia, misalkan berbuat apa, misalkan zalim, curang gitu ya, dalam takaran ketika jual beli, tidak tahu nih hukumnya dalam Al-Quran kalau curang dalam jual beli itu apa, tapi kan pasti ada nurani kita ini tidak benar karena kita zalim kepada orang. Nah, tetapi berkaitan dengan banyak hal syariat-syariat yang memang harus baca Quran memang. Ya, tapi kalau dalam masalah muamalah, ya pasti ada, kalau kita berbuat zalim pasti tidak enak di hati kita. Kalau kita berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat dosa, kan pasti kita merasa ini, wah ini perbuatan salah, tapi ya terpaksa gimana lagi gitu ya. Nah itu kan walaupun secara khusus hukumnya apa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kita tidak tahu, tapi tanyakan ke hati nurani kita. Ini baik enggak? Gitu. Menurut akal sehat kita. Ya. Tetapi sekali lagi ya banyak syariat-syariat terkait dengan masalah-masalah fikih. Ya, prinsipnya kalau muamalah tadi itu tanyakan dalam hati nurani saja. Tapi kalau dalam masalah fikih ya kita harus belajar tentang sholat, ya tentang puasa, tentang ibadah-ibadah yang lain. Ya ini harus tetap dipelajari. Ya karena banyak kalau kita tidak belajar kita tidak akan tahu tata caranya. Ya betul, ya kita harus belajar, kita harus membaca, ya
belajar tidak harus baca sendiri, juga bisa menyimak, mendengarkan dari orang lain. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan berjumpa lagi insyaallah di bulan depan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.